Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pada sore hari ini duduk di Balai Yudhistira. Yudhistira itu sosok raja yang dalam kehidupannya tidak pernah berbohong, dalam dirinya tidak pernah emosi, tidak memiliki rasa dendam atau rasa kebencian. Tetapi pada akhirnya dia harus berbohong ketika perang Bratayuda. Berbohongnya satu, dia harus berbohong pada Resi Dorna yang gurunya, yang waktu itu lagi mencari anaknya. Dan Yudhistira diperintahkan oleh Batara Kresna untuk mengatakan bahwa anaknya Dorna itu meninggal yang bernama Aswatama. Pada waktu meninggal itu, kemudian Dorna sedih dan kemudian badannya, kepalanya melihat ke langit dan akhirnya lehernya ditebas, yang dalam judul wayang Dorna gugur. Kebohongannya dilakukan demi sebuah kepentingan negara, itu pun dilakukan dengan penuh rasa kesal. Sedangkan kita aparatur negara setiap hari berbohong SPJ, berbohong masuk kelas, berbohong dalam mengajar, bahkan bisa jadi pelajaran yang diajarkan setiap hari dalam pelajaran kebohongan. Proses memahami dan memaknai kebenaran dalam literatur kebudayaan sesungguhnya itu adalah proses mendekatkan kita pada makna-makna hidup dan kehidupan kita, karena dalam setiap hari ini kita dijauhkan dengan makna hidup, dijauhkan dengan kehidupan, dijauhkan dengan tanahnya, dijauhkan dengan airnya, dijauhkan dengan udaranya, dijauhkan dengan mataharinya, sehingga kita teralienasi menjadi manusia yang asing dalam lingkungan. Ini problem yang harus diselesaikan dalam lingkungan kita. Apa efek dari itu adalah kerangka berpikir yang pragmatis, barang impor terus masuk dalam pikiran ranah kita, dan seringkali kita mengatakan yang asing itu pribumi, yang pribumi itu adalah asing. Sore hari ini kita sama-sama berkontemplasi. Ada dua dugaan terhadap Ramadan hari ini. Yang pertama, Ramadan hari ini sepi. Orang mengasumsikan ekonomi lagi menurun. Tapi saya malah sebagai orang yang selalu memaknai hidup, justru saya menikmati Ramadan hari ini. Kenapa saya menikmati Ramadan hari ini? Orang tidak teriak-teriak tentang cabai, orang tidak teriak-teriak tentang gula, orang tidak teriak-teriak tentang bawang, orang tidak teriak tentang terigu, orang tidak teriak-teriak tentang minyak goreng. Karena bagi saya, sesungguhnya puasa itu adalah menurunkan seluruh konsumsi material manusia dan masuk ke wilayah spiritualitas. Jadi kalau pasar sepi, kalau rumah sepi, itulah makna puasa yang sebenarnya. Tapi kalau pasar rame, selalu rame, bahkan ramenya dari pagi sampai malam, jalan rame, puasanya nggak ada. Dan saya melihat seminggu menjelang puasa, itu para kepala dinas sembunyi. Bupati sembunyi karena dikejar tim sukses, minta THR. Sekda sembunyi, semua orang depresi. Kenapa depresi? Dia memikirkan bekal THR untuk di rumahnya karena terbatas. Dia nyari duit ke sana kemari untuk memenuhi A, B, C, D. Akhirnya apa? Seperti menjadi siklus kejahatan. Satu sama lain saling memeras. Ini ngambil ke sini, ini harus ngambil ke sini, ini harus ngambil ke sini. Muter. Saya katakan, jangan-jangan esensi dari Idul Fitrinya nggak ada. Mari kita bersama-sama hari ini deh. Udah deh, Ramadan jangan diidentikan dengan kita harus setor, capek, ngumpul-ngumpul, setelah kumpul dibagikan habis, kan tidak ada maknanya. Begitu, mari kita bersama-sama maknai sebuah bencana yang dialami oleh rakyat Jabar adalah sebuah fenomena alam untuk mengikatkan kita agar melakukan taubat. Dalam bahasa saya adalah taubat ekologi.